Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang tutorial tentang percabangan if, else pada Python, yang mana ia adalah flow control super dasar yang sangat penting untuk dipahami oleh pemrogram. Sebelum kita mulai coding, kita pahami apa pengertian percabangan terlebih dahulu. Apa itu percabangan? Percabangan dalam dunia pemrograman adalah proses penentuan keputusan, atau dalam bahasa Inggris ini biasa disebut conditional statement. Konsepnya sederhana, kita menginstruksikan komputer untuk melakukan suatu aksi tertentu atau X hanya jika suatu kondisi Y terpenuhi, atau kita memerintahkan komputer untuk melakukan aksi tertentu atau A jika suatu kondisi tidak terpenuhi. Premisnya adalah jika, maka contoh, jika nilai siswa lebih dari atau sama dengan 90, maka dia dapat predikat A. Yang kedua, jika nilai siswa lebih dari atau sama dengan 80, maka dia dapat predikat B. Jika nilai siswa lebih dari atau sama dengan 40, maka dia dapat predikat C, dan seterusnya. Berikut ilustrasinya. Contoh dari kehidupan nyata yang saya yakin semuanya pernah mengalami adalah saat mengakses facebook.com. Ketika mengakses Facebook dan kita dalam kondisi belum login, kita akan mendapatkan halaman ini. Nah, sedangkan jika kita dalam kondisi login, maka kita akan mendapatkan halaman seperti ini. Itu adalah contoh di kehidupan nyata, di mana jika suatu kondisi terpenuhi, maka suatu aksi akan dijalankan. Dalam hal ini adalah menampilkan halaman A, dan jika kondisi tidak terpenuhi, maka yang ditampilkan adalah halaman B. Bisa kita simpulkan bahwa di setiap program atau aplikasi, baik yang berbasis web, desktop, mobile, maupun CLI tidak akan pernah lepas dari yang namanya percabangan. Sehingga logika percabangan adalah hal yang sangat dasar dan sangat penting sekali untuk dikuasai ketika mempelajari sebuah bahasa pemrograman tertentu. Percabangan pada Python. Dalam bahasa pemrograman Python, statement yang digunakan untuk melakukan percabangan adalah pertama if, kedua elif, dan yang ketiga else. Di mana if merupakan kondisi utama, sedangkan elif adalah kondisi kedua atau ketiga hingga ke X. Sedangkan else adalah kondisi terakhir, di mana semua kondisi sebelumnya tidak ada yang terpenuhi. Agar lebih paham, kita langsung praktikkan saja ya. Nah, yang pertama adalah blok if. Blok kode if pada Python strukturnya seperti ini. Bagian kondisi adalah sebuah variabel atau nilai yang bertipe data boolean, baik berupa nilai true or false secara langsung ataupun sebuah ekspresi logika. Jika kondisi bernilai true, maka statement akan dieksekusi oleh sistem. Perhatikan kode program berikut.
Jika kita jalankan, kode program di atas hanya akan memunculkan output. Nah, seperti ini. Kenapa? Karena kondisi if yang kedua tidak bernilai true, sehingga statement yang ada di dalamnya pun tidak akan pernah dieksekusi oleh sistem. Dan print yang ketiga akan selalu dieksekusi karena ia berada di luar blok kode if. Ingat bahwa blok kode di dalam Python ditentukan oleh identasi. Selain menggunakan boolean secara langsung, kita juga bisa menggunakan ekspresi logika untuk percabangan. Perhatikan contoh berikut ya. Jika kita jalankan program di atas hanya akan menampilkan output seperti ini. Nah, yang kedua adalah block if else. Block if else ini biasanya dinamakan percabangan karena memiliki setidaknya dua cabang. Yang pertama cabang if dan yang kedua cabang else. Perhatikan contoh berikut ya. Jika dijalankan, program di atas akan menghasilkan output. Nah, seperti ini. Yang selanjutnya ada blok if, elif, else. Sebagaimana pohon, cabangnya tidak hanya 2, tapi bisa 3, 4, 5, bahkan lebih. Begitu juga pada logika kita bisa membuat lebih dari 2 cabang logika, dan pada Python, untuk membuat lebih dari 2 cabang, kita bisa menggunakan blok kode if, elif, else. Agar lebih jelas, mari kita coba praktikkan. Contoh yang paling umum digunakan untuk kasus percabangan if, elif, else adalah menentukan grade nilai suatu siswa. Jika nilainya sekian, dia dapat predikat A. Sedangkan jika nilainya sekian, maka predikatnya adalah B, dan seterusnya. Berikut ini adalah rules
Selain itu, maka predikat E. Dari 5 rule di atas, kita akan menggunakan 1 if, 3 elif, dan 1 else. Perhatikan contoh berikut ya. Masukkan contoh nilai angka 80 ya. Nah, maka kita akan mendapatkan output predikat B. Nah, kenapa pakai elif? Kan bisa pakai if saja. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, mari kita coba ubah kode program di atas menjadi menggunakan if semua tanpa elif sama sekali. Nah, lalu jalankan program dan kita coba masukkan angka 80 ya. Nah, sistem akan memberikan kita output seperti berikut. Kenapa? Karena setiap kali membuat blok if itu artinya kita membuat satu pohon percabangan, dan pada pemrograman pohon percabangan selalu hanya mengeluarkan satu kondisi yang terpenuhi. Jika ada lebih dari satu kondisi yang terpenuhi, maka kondisi yang pertamalah yang akan dieksekusi, tidak semuanya. Oleh karena itu, di kode program yang pertama, kita sejatinya hanya membuat satu pohon percabangan, dan kondisi yang dieksekusi hanya satu, meskipun yang terpenuhi lebih dari satu. Berbeda dengan contoh yang kedua, kita sejatinya sedang membuat 4 buah pohon percabangan. Oleh karena itu, outputnya pun akan berbeda sesuai dengan banyaknya pohon percabangan yang kita buat. Nah, jangan lupa dengan tipe data boolean, operator logika,
operator keanggotaan, dan lain-lain yang telah kita pelajari. Pada percabangan if, else, operator logika dan juga tipe data boolean akan sangat sering kita gunakan. Berikut contohnya untuk operator keanggotaan.